Seorang hamba mengetahui bahwa maksiat dan kelalaian termasuk sejumlah sebab yang pasti mendatangkan kemudaratan atas dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau ada orang berdoa kemudian belum melihat hasilnya, bisa saja kemungkinan paling besar adalah ada dosa yang menghambat itu. Maka sangat baik juga seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atau beristighfar lalu kemudian dia memulai doanya. Kata beliau, namun ada kalanya jiwa manusia menipu dirinya sendiri, misalnya mengandalkan kepada ampunannya Allah serta menunda taubat. Terkadang juga berlindung dengan ucapan istighfar secara lisan, melaksanakan perkara-perkara yang disunnahkan atau ilmu yang ia miliki. Terkadang pula dengan menjadikan takdir sebagai dalih, menjadikan hal-hal yang mirip dengan itu sebagai alasan, atau dengan alasan mengikuti para pemimpin. Banyak orang yang menyangka bahwa apabila seseorang melakukan kemaksiatan lalu mengucapkan astagfirullah, maka dampak negatif atau dosa dari kemaksiatan tersebut akan hilang dan selesailah urusannya. Ada seorang yang mengaku faqih atau seorang alim berkata kepadaku, kata penulis ya, aku akan berbuat semauku lalu aku mengucapkan subhanallahi wa bihamdih. Segala puji bagi Allah dan puji-pujian hanya untuk Allah sebanyak 100 kali. Maka apa yang kulakukan itu akan terampuni seluruhnya. Sebagaimana riwayat sahih, riwayat yang dijelaskan oleh Imam Bukhari nomor 7068. Imam Bukhari nomor 6042 dan Imam Muslim nomor 2691 dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, man qala fi yaumin subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah huttat anhu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan aku memujinya, sebanyak 100 kali dalam sehari, maka dosa-dosanya akan dihapus walaupun sebanyak buih di lautan. Tentu ini yang ingin ditanggapi dalam paragraf ini, beliau ingin menitik beratkan kalau ini keliru, kalau ada orang menganggap dia buat dosa semaunya, kemudian dia mengatakan saya jalankan aja hadits ini, subhanallahi wa bihamdi 100 kali diampuni dosa saya. Ini keliru ya. Pemahamannya seperti ini keliru. Dia menipu diri dia sendiri. Subhanallahi wa bihamdi diucapkan mulia sekali kata para ulama, dan dia akan membersihkan dosa-dosa. Tetapi yang dimaksud di sini pembersihan dosa walaupun sebanyak buih di lautan bukan berarti seluruh dosanya bersih. Bukan berarti seluruh dosanya bersih, karena seseorang tidak pernah tahu kadar dosa dia. Mungkin dosa dia sebanyak 1000 lautan, sehingga pada saat dia mengucapkan ini hanya diampuni sebagian kecil darinya. Seperti juga mirip hadis-hadis yang serupa dengan ini, misalnya siapa yang berpuasa hari Arafah maka diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun akan datang. Maka dia mengatakan, sekarang sudah bersih dosa-dosa saya setahun yang lalu, setahun yang akan datang pun belum saya kerjakan sudah dimaafkan. Pertanyaan kecil, apa jaminan Anda ibadah itu sudah diterima? Belum tentu. Kalaupun betul diterima, setahun yang lalu dimaafkan, bukan berarti dosa kita bersih semuanya, karena bisa saja dosa kita 100 tahun, kita nggak pernah tahu. Kadar dosa itu kita tidak pernah tahu. Bukankah kita sudah tahu hadis Bukhari, ada orang disiksa di kubur hanya karena tidak cebok dari kencingnya? Bukankah ada orang disiksa di kubur dalam hadis juga dikatakan karena adu domba saja? Bukankah mayoritas orang ahli neraka masuk ke neraka hanya karena bahaya lisannya? Kata Nabi SAW, mayoritas ahli neraka dimasukkan ke dalamnya karena lisan mereka. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, apakah kami akan dihukum oleh Allah karena lisan kami mengucapkan? Kata Nabi SAW, hai Mu'adz, celaka engkau kalau engkau tidak faham itu. Sesungguhnya seluruh atau kebanyakan mayoritas ahli neraka masuk justru karena lisannya. Jadi yang mestinya kita bisa pertemukan. Bisa saja mungkin satu kalimat kita pernah menghina seseorang, menjatuhkan orang, menggibah, memfitnah, sudah cukup untuk membutuhkan istighfar mungkin 100 tahun. Kita tidak pernah tahu itu. Maka jangan sembunyi di belakang ini. Ya. Terlebih lagi teman-teman, kalau seseorang bertaubat pun, hampir umumnya ulama mengatakan tetap butuh pembersihan. Tetap butuh pembersihan. Ya, terutama kalau dosa-dosa besar seperti orang berzina, orang berbohong, ya. Itu dosa-dosa besar, durhaka sama orang tua. Itu bukan cuma cukup istighfar lalu mohon maaf misalnya sama orang tua kita lalu tidak ada hukumannya, enggak. Hukuman masih bisa datang. Kalau memang dosa itu butuh pembersihan, maka Allah SWT berikan pembersihan. Dia sakit, tiba-tiba dia tabrakan, tiba-tiba
apa saja, ada cobaannya datang. Maka makin menumpuk dosa seseorang, berarti makin besar sekali kemungkinan hukuman-hukuman Allah datang kepadanya, walaupun dia sudah taubat. Makanya dalam Islam, kalau ada orang kepergok melakukan satu perbuatan, tapi dengan dia kepergok, misalnya dia lagi mencuri, dia lagi berzina, ketahuan, ditangkap, ada saksinya, maka hukumnya tetap berlaku, dipotong tangannya, tetap berlaku dirajam kalau dia sudah menikah, kalau dia berzina, kalau kepergok, walaupun dia sudah taubat. Ya, kalau kepergok di sini. Tapi kalau misalnya tidak ada yang tahu antara dia sama Tuhannya, dia rahasiakan, dia beristighfar kepada Allah, maka tidak ada masalah. Tapi tetap saja ada cobaan-cobaan yang datang membersihkan dosa itu. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, ya, ada dosa-dosa yang tidak cukup dengan istighfar, tapi Allah akan menguji hamba tersebut dengan penyakit. Maka biasanya Allah Subhanahu Wa Taala datangkan pembersihan-pembersihan. Nah, sekarang kalau dosa sebelumnya belum bersih saja, lalu orang berbuat dosa lagi dan bersembunyi, menipu dirinya di kalimat-kalimat seperti ini misalnya, ya, dia bukan memahami semestinya saya mendapatkan rahmat Allah yang luas. Enggak, dia malah menggunakan yang seperti ini dengan cara mengatakan, sudahlah. Mirip juga dengan bahasa-bahasa sebagian orang, saya kan muslim, pasti masuk surga, nggak apa-apa dia masuk neraka dulu. Karena ada orang begitu. Karena kan memang Nabi SAW mengatakan tidak ada orang yang dalam hatinya sebesar biji sawi dari la ilaha illallah kecuali masuk surga. Tapi masalahnya dia nggak renungin, dia harus lewat neraka dulu. Dan Allahu a'lam berapa lama di neraka. Sampai dalam hadis-hadis kan dijelaskan, nanti akan dikeluarkan mereka yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari la ilaha illallah, sampai mereka sudah seperti arang, hangus. Gitu kan? Ada yang sudah bolong-bolong badannya dan tidak tersisa kecuali wajahnya saja. Ya, jadi rusak semuanya. Baru kemudian masuk ke dalam surga. Allahu a'lam ini berapa ribu tahun. Gitu kan? Jadi daripada kita menunggangi dan menipu diri kita dengan hal-hal yang seperti ini, dengan salah dalam memahaminya, maka lebih baik kita mengejar rahmatnya Allah. Gitu kan? Daripada kita jerumuskan diri pada dosa, lebih baik kita jerumuskan diri pada ketaatan. Itu kan lebih baik. 2-3 jam kita berbuat salah, lebih baik kita isi dengan 2-3 jam ketaatan. Jelas derajatnya tinggi di surga. Dari satu sisi, kalau kita beristighfar kepada Allah dan bertaubat dari dosa-dosa kita, Allah maafkan. Allah itu maha pemurah. Tetapi detik-detik yang kita buat dosa itu semestinya sudah cukup kalau kita beramal soleh, kita berzikir, baca Quran, hadir majelis ilmu. Pengganti tadi kalau kita buat dosa, misalnya 3 jam orang berzina misalnya, maka dia bisa gunakan 3 jam itu misalnya beramal soleh, itu sudah cukup mengangkat derajatnya di surga. Ini memang kalau dia bertaubat diampuni. Maka berbeda sekali antara orang yang istiqomah di atas kebaikan, terus dia sibuk dengan amal soleh, dengan orang yang masih sekali menyeberang ke tempat-tempat dosa, kemudian dia kembali lagi. Dan lebih parah yang ditekankan dalam tulisan tadi ini, kalau ada orang berbuat dosa semaunya, dia bilang nanti di akhir hidup saya baru saya taubat. Kalau sempat, berapa banyak orang keluar dari rumahnya, dia tidak apa-apa, tapi dia ditabrak oleh orang lain. Ada kejadian orang ribut tiba-tiba, tidak sengaja, mungkin hanya karena bersenggolan, berantem, lalu ditusuk sama lawannya. Kita nggak pernah tahu, ajalnya datang. Ya. Jadi kita tidak pernah tahu kapan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala datang. Maka tidak boleh kita merasa aman dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan sekali orang beristighfar, bertobat kepada Allah, sambil mohon kepada Allah agar Allah jadikan taubat itu nasuha dan berjalan seumur hidup kita. Teman-teman sekalian, kita hanya bertugas sampai ajal datang, itu saja. Lakukan ketaatan, jauhi kemaksiatan, selesai, kita akan bahagia. Dan subhanallah, orang yang tidak punya dosa itu jalan di muka bumi ini dengan plong, tidak ada beban. Dia tidak ada dosa, dosa itu membuat beban. Ya, sampai digambarkan dalam hadis, dosa itu seperti gunung yang ada di pundak seseorang. Kalau ada di antara anda yang hadir di sini masih sering sumpah, sering ribut, tidak tahu, tidak jelas jalan hidupnya, setiap kali melamar kerja di sana sini ditolak, istighfar kepada Allah SWT dan taubat nasuha. Karena itu dihambat oleh dosa-dosa seseorang. Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya, taubat pun harus dengan taubat nasuha, dengan hikmah Allah SWT supaya dia tidak mengulang-ulangi perbuatan itu.